Ada beberapa waktu, macam waktu seseorang mengeluarkan zakat fitrah, maka terbagi menjadi 5 waktu. Menjadi 5 waktu. Yang pertama, ada kalanya waktu wujub atau waktu wajib. Kapan itu waktu wajib? Kalau seseorang itu mendapati sebagian daripada Ramadan, sebagian daripada Syawal. Ya, sebagian daripada Ramadan, sebagian daripada Syawal dia mendapati, maka dikategorikan dia wajib. Itu namanya waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seperti apa contohnya? Contoh misalkan dia mendapati sebagian Ramadan, baik dari awal Ramadan atau di akhir Ramadan atau pertengahan Ramadan. Intinya dia dapati daripada sebelum daripada maghrib di hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian dia juga dapati di malam Id, walaupun cuma sebagian malam aja, habis maghrib, habis isya, atau kemudian sampai besok, intinya maka waktu wajib buat mengeluarkan zakat fitrah. Jadi syaratnya mendapati sebagian Ramadan dan mendapati sebagian Aid. Seandainya ada orang puasa Ramadan, dia berpuasa Ramadan, dia menghadapi Ramadan, kemudian sebelum di akhir hari Ramadan, di akhir daripada bulan Ramadan, dia meninggal, dia tidak dapat di malam Id, maka tidak wajib dia zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak mendapati sebagian Id. Kan dia syaratnya harus mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Id. Baru kategori wajib. Begitu juga contoh lagi. Ada bayi baru dilahirkan setelah maghrib di akhir bulan Ramadan, yaitu di malam Id. Setelah maghrib, maka sudah masuk malam Id. Maka bagaimana? Maka tidak wajib zakati karena tidak mendapati daripada sebagian Ramadan. Tetapi kalau ada dua-duanya, contoh orang bayi baru dilahirkan sebelum maghrib di akhir daripada bulan Ramadan, kemudian sampai dia dapati daripada setelah maghrib, maka dia wajib daripada dikeluarkan zakat. Walaupun setelahnya mungkin dia tidak ada kehidupan lagi atau meninggal, ya maka tetap wajib zakat. Kenapa? Karena dia mendapati sebagian Ramadan dan sebagian daripada Aid. Nah itu waktu wujub. Yang kedua, waktu fadilah, waktu yang utama. Kapan dikategorikan waktu utama kita mengeluarkan zakat fitrah? Waktu utama mengeluarkan zakat fitrah. Nah biasanya orang banyak kesusahan di waktu utama ini, ya, tapi pahalanya sangat besar. Apa waktu utama? Yaitu di hari Id setelah terbitnya fajar sebelum sholat Id. Setelah terbitnya fajar, yaitu subuh, sebelum sholat Id, itu waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah. Tapi sangat sulit sekali, orang udah siap-siap pengen sholat Id, bayangkan. Tapi andai kata dia bisa, dia dapat waktu fadilah, waktu yang utama. Waktu yang utama. Dan afdalnya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, sambil dia berjalan pengen hadir sholat Id, sambil dia bagikan zakat. Nah itu waktu fadilah, waktu utama. Kemudian yang ketiga, waktu jawaz. Waktu jawaz, waktu yang boleh. Kapan diperbolehkan kita mengeluarkan zakat? Ya, dari zakat fitrah min awal Ramadan, dari permulaan daripada bulan Ramadan. Hari pertama Ramadan udah boleh kita mengeluarkan zakat. Ya, hari Ramadan walaupun dia belum kategori wajib. Seandainya dia meninggal sebelum mendapati daripada malam Id, dia nggak dapat dari malam Id, tapi di pertengahan Ramadan dia meninggal, maka zakat itu serah bebas sama dia. Boleh diteruskan, boleh juga ditarik lagi. Kenapa? Karena kategori belum wajib atau menjadi sedekah buat dirinya. Karena belum dikategorikan wajib. Kemudian yang keempat, waktu karahah, waktu makruh. Kapan waktu makruh? Yaitu mengakhirkan sampai setelahnya sholat Id sampai terbenamnya matahari di hari Id. Jadi setelah sholat Id sampai terbenamnya matahari, itu waktu yang makruh. Kecuali di situ ada maslahat. Contohnya apa? Menunggu yang berhak atau menunggu orang fakir yang soleh, ya. Menunggu keluarga memang yang memerlukan. Nah, dia menunggu sampai setelah Id baru datangnya bisanya, maka tidak menjadi makruh. Karena dia ada udzur, ada alasan. Kemudian yang kelima, waktu haram, yaitu waktu hormat. Waktu diharamkannya mengeluarkan zakat. Ya. Tetap dia wajib zakatnya, hanya saja dia dapatkan waktu yang haram. Kapan waktu yang haram? Itu mengakhirkan dari hari Id, setelah maghrib daripada hari Id sampai ke besokan-besokannya, kecuali dengan udzur. Apa kecuali dengan udzur? Maka dia jadinya qadha, karena bukan adaan lagi, dia sudah keluar waktunya, jadi qadha tapi tanpa dosa. Kalau dia dengan udzur.
Contoh seperti orang yang belum kumpul hartanya. Dia sudah punya harta banyak, tapi hartanya belum ada di tangan dia semua. Kumpulnya baru setelah Id baru bisa kumpul. Maka tidak dia dijadikan qadha, dia menjadi qadha tapi tanpa dosa. Tapi kalau tidak ada udzur, maka dia qadha dan berdosa. Atau dia belum dapatin orang yang berhak di daerahnya setempat, orang-orang yang punya semua, orang yang mampu semua. Tidak ada fuqara masakin sama sekali di daerahnya. Dia mencari benar-benar sampai dia dapati, sampai keluar daripada hari ini. Maka itu termasuk udzur, maka tidak berdosa walaupun dia qadha.